Pasti kalian pernah lihat hashtag yang satu ini. Hal ini benar-benar jadi keresahan gue di beberapa hari terakhir. Apa benar kita harus menormalisasikan bullying? Bully adalah perilaku yang sudah terjadi bahkan dari zaman purba. Ya, kalian gak salah dengar. Dari zaman purba. Perilaku keras dan intimidatif ini dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan atas yang lebih lemah. Contohnya, individu yang lebih kuat dapat mengintimidasi yang lebih lemah agar mendapatkan lebih banyak makanan dan status yang lebih tinggi dalam kelompok. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah kita harus menormalisasikan tindak bullying di zaman modern? Jawabannya, enggak. Kalau di zaman purba, kekuatan fisik mungkin jadi hal utama yang dapat dilakukan untuk menentukan kelangsungan hidup. Tapi di era modern, dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, perilaku bullying tidak lagi berdampak positif dari sisi korban maupun sisi pembuli. Tapi kenapa perilaku bullying tetap ada? Dan malah menurut data, perilaku bullying bahkan semakin meningkat setiap tahunnya. Yang harus kita tahu dulu, apa faktor seseorang bisa melakukan tindak perundungan atau bullying? Jawabannya sesimpel, insecure dan ingin mendapatkan spotlight. Mereka yang membuli biasanya tidak percaya diri dengan apa yang dimilikinya. Untuk menutupi hal itu, mereka seringkali mencari bahan bully. Dengan membuli, mereka merasa mendapatkan lebih banyak spotlight atau validasi dari orang-orang sekitar. Kita ambil contoh, salah satu kasus bullying paling sadis yang membuat salah seorang siswi Jepang mengalami penderitaan yang paling sadis yang bisa kalian bayangkan. Dan berlangsung selama 44 hari, sampai akhirnya siswi tersebut meregang nyawa. Kasus Junko Furuta. Insiden ini diduga dilakukan dengan motif sang pelaku yang memiliki keinginan untuk berkuasa dan memiliki dendam setelah Junko menolak ajakannya untuk berkencan, alias insecure. Dari kasus yang dialami Junko, kita bisa lihat bagaimana seseorang dapat berlaku sangat kejam ketika ingin mendapatkan kekuasaan yang berlebih. Kita ambil contoh lain. Gak jadi. Bagi kalian yang masih sering membuli, yang harus kalian tahu apa dampak yang akan kalian terima dari perilaku tersebut. Mungkin kalian berpikir dampak yang akan kalian terima dari membuli adalah popularitas di ruang lingkup pertemanan. Ada benarnya, tapi cuma sampai di era persekolahan. Setelah memasuki dunia kerja, kalian akan mengalami yang namanya susah relasi, dijauhi lingkungan, sampai akhirnya ya depresi-depresi juga. Ada orang-orang yang berotak sampah, yang berjiwa keji, yang tidak pernah bisa memahami, kerjaannya hanya menghina dan membuli. Nah, ketika seorang menghina dan membuli, itu tidak menjelaskan tentang siapa kita, itu hanya menjelaskan tentang siapa mereka. Jadi itu aja pembahasan kita hari ini. Kalau ada yang mau gue untuk bahas lebih lanjut kasus-kasus bullying, komen aja di bawah, dan peace.